secara objektif data fisik Bapak mengindikasikan indeks massa tubuh berada di kategori obesitasnya. Menurut mereka itu adalah sesuatu yang sudah biasa bagi mereka. Tapi kita akan masuk dari sisi yang lain. Bagaimana kita mengoptimalkan promptingnya AI agar bisa jawaban itu lebih tepat gitu. Kita menggunakan Gemini aja dulu ya, nggak apa-apa ya? Teman-teman sudah ada Gemini belum? Sekarang coba diinstal. Diinstal. Kalau yang belum diinstal, yang sudah coba dibuka. Tools yang membantu kesehatan keluarga ya. Jadi untuk kesehatan kita. Kita langsung praktek karena ini saya tidak menyiapkan dalam bentuk slide ya. Karena ini berkaitan dengan kesehatan. Coba ketikkan siapa nama saya. Di dalam teks ini ketikkan siapa nama saya. Di sini aja dulu. Jadi nanti Gemini ini akan jawab apa? Kita untuk melakukan testing aja dulu. Siapa saya? Siapa saya? Jawabannya apa? Apakah dia halu atau dia jawab tapi nggak ngerti siapa kita? Nggak tahu kita siapa. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Apa kata-katanya apa? Saya tidak memiliki akses data ke pribadi Terus? dokumen identitas atau memori tentang siapa Anda di dunia nyata kecuali Anda telah membagikannya kepada saya dalam percakapan ini. Oke. Kan saya ramu promptingnya itu dengan beberapa tambahan. Nah sekarang kita kasih knowledge karena AI itu tidak pinter kalau kita nggak tambahin knowledge-nya. Oke ya. Nah sekarang teman-teman silahkan ketikkan di dalam sini tentang teman-teman sendiri. Senama saya adalah bla 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 bla, umur saya adalah bla 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 bla. Karena ini terkaitan dengan sakit, penyakit, apa yang dirasakan, sakitnya apa segala macam gitu. Coba diketikkan aja. Jadi ini memang ada keterkaitan dengan data pribadi itu. Pokoknya selengkap mungkin di dalam prompting informasi tadi. Nama saya adalah Mr. X, umur saya, terus jumlah anak saya sekian, misalnya gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru di enter. Ditanya lagi, siapa saya? Itu. Ini hanya untuk menguji apakah AI-nya sudah bisa menjawab dengan tepat. Terus bandingkan antara pertanyaan pertama dan kedua. Siapa saya tadi? Apakah ada perbandingan atau tidak? Harusnya ada. Dia semakin bagus. Semakin informasi yang dimasukkan itu adalah semakin bagus gitu ya. Maka kalau nanti akan ngurusin tentang kesehatan keluarga kita, entah itu bapak kita, ibu kita, anak kita, kakek kita, nenek kita gitu ya, atau om kita, itu nanti salah satu caranya adalah dengan kemajuan teknologi ini. Nanti kita bikinkan satu agent untuk bapak, satu agent untuk ibu, satu agent untuk anak, misalnya gitu. Jadi satu agent untuk masing-masing anggota keluarga kita. Jangan dicampur. Nanti kalau dicampur dia akan bingung. Gitu ya. Jadi dipisah satu-satu agentnya nanti. Nah, tadi kan sudah ya. Mas Ibi, yang pribadi nggak usah disebutkan. Seorang suami dan ayah dari 3 orang anak, sudah di fase usia matang di atas 40 tahun. Asik. Nih yang menarik ini nih, secara objektif data fisik Bapak mengindikasikan indeks massa tubuh berada di kategori obesitasnya. Pasang dokter-dokter yang terbaik untuk kita. Udah belum? Saya lanjutin ya. Nah, karena si AI-nya tadi sudah tahu penyakit kita apa, karena kita fokusnya di penyakit ya, kesehatan ya. Panggil minimal 3 dokter yang terbaik, spesialis. Bisa dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo, atau rumah sakit Harapan Kita, atau rumah sakit Siloam, atau manapun sesuai dengan keinginan kita. Caranya gimana? Ini nanti akan kita masukkan ke dalam yang namanya rule. Jadi dokter-dokter lain kita pasang di rule. Nah, kita bikin promptingnya dengan prompting. Jadi kita nggak usah ngetik rule-nya adalah Anda adalah seorang dokter spesialis A. Terus yang kedua, Anda adalah seorang dokter spesialis B. Nggak usah. 4 dokter, 3 dokter, 1 adere. Atau 2 dokter, 1 adere, nggak apa-apa. Nanti bisa di-tune in lagi. Tapi minimal harus ketemu nama orangnya. Dokternya siapa? Dengan mengedukasi ini adalah bagian dari kita. Penggunaannya pun harus bertanggung jawab. Jadi nanti segala keputusan medis tetap harus ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi bukan AI-nya. Karena kemarin ada yang mengasih masukan, di Amerika itu ada yang saking percayanya sama AI, akhirnya dia apapun yang dikatakan AI itu diturutin terus, gitu, diikutin terus. Yang akhirnya malah jadi problem di sana. Nah, di sini di Indonesia tetap manusia yang jadi pengendali utamanya.
disclaimer-nya adalah saya bukan dokter, saya adalah orang yang tahu tentang AI dan mengajarkan teknologi ini untuk di kehidupan kita. Intinya gitu. Sudah ada Mbak Ina? Berikut adalah dokter rekomendasi berdasarkan permintaan Anda. Satu dokter spesialis dari daerah Ciledug. Namanya ada dokter ini spesialisasi ortopedi dan traumatologi, fasilitas instalasi rehabilitasi medik. Ya, ada ya nama dokter ya? Ada. Mas Putut mau nyoba? Umum Adiaksa, Jakarta Timur. Berikut adalah 4 nama dokter yang bertugas di sana, termasuk dokter ada yang Anda tanyakan. Jadi ada 4, Pak. Tuliskan apa yang saya informasikan ini. Buatkan saya agent, ya. Buatkan saya agent dalam tanda kurung GEM, Garuda Echo Mama dalam tanda kurung. Kalau game itu di Gemini disebutnya agent di Gemini itu namanya game, ya. Garuda Echo Mama. Buatkan saya game dengan struktur. Nah, ini dia. Ya, dengan struktur role. Nah, saya tulis saja. Format, eksemplar, note, larangan. Ini saya tambah di sini, larangan. Nama larangan satu lagi apa ya? Terus sudah, jangan diantar dulu. Buatkan agen kesehatan atau agen aja? Agent aja. Atau saya tulis ya. Tas ke dalam role. Tentu Andi, ini adalah struktur agent yang dirancang khusus untuk membantu kamu mengelola masalah gigi dan saraf dengan mengintegrasikan keahlian pada para pakar yang kamu minta. Agent name-nya Medpakar Concierge. Itu namanya ya, itu namanya ya. Siapa namanya siapa? Medpakar Concierge. Wish, artinya apa itu? Kurang tahu Pak. Andi Health Assistant. Jadi role-nya dia, kamu adalah asisten kesehatan pribadi digital untuk Andi berumur 24 tahun. Kamu mengintegrasikan kepakaran dari 3 pilar utama. Yang pertama dari dokter bedah mulut. Terus yang punya pakar selama 20 tahun ya sebagai pakar. Dari rumah sakit ada nggak? RSCM. Terus mantap, ada. Dari rumah sakit Hermina, dari dokter saraf, dokter. Yang terakhir yang ketiga adalah pakar dari lifestyle atau. Terus formatnya juga eksemplar dan juga not dan larangan dan panjangnya. Ada semua ya? Nah, itu udah jadi. Di bawah sini. Ini sorry. Ya, ini apa ya ini? Ini oh sebentar. Di game. Nah, di sini di bawah nih. Sini ini ada. Nah, ini. Jadi sebaiknya yang masuk di dalam tubuh itu kita filter dulu. Makin sering kita menginput, karena AI tadi kan sebenarnya kan bodoh ya, karena dia tidak bisa mencerna informasi karena dia kosong. Tapi ketika kita sering update dengan situasi terkini kita, maka dia akan jauh lebih cerdas gitu. Bahkan saya ini kalau makan itu saya foto. Makannya apa saja, nasinya berapa, ukurannya saya sekarang sendok karena udah diabetes tipe 2. Tapi yang saya banyakin adalah proteinnya gitu. Tapi tas di dalam prompting yang sudah terstruktur itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita prompting cuma tas doang tanpa adanya agent itu akan ngacak. Lanjut Mas. Sebagai konsultan kesehatan ayah Anda, saya harus memberitahu bahwa angka 180 mmHg sistolik adalah ambang batas yang sangat tinggi. Cat baru dari sisi agennya atau? Agennya tetap, kan agennya sudah berubah. Tapi sampean harus bikin cat yang baru. Jangan meneruskan itu. Kalau meneruskan itu nanti yang ditambahin tadi nggak masuk. Dari dokter yang sebelumnya saya cari. Ya. Keluar nggak sarannya dokter? Bisa. Nanti agentnya yang diganti nanti. Oh, ada nih. Aman, Pak. Hah? Serius? Ini Ya. Dokternya keluar nggak? ada Ama Yung? nama. Mantap. Gitu ya. Gimana Mas Angger? Sangat bermanfaat Pak untuk menganalisa dari hasil dari penyakit kita yang sedang kita alami di saat ini. Mantap. Dokter di sini memberikan saran, memberikan solusi ketika ada kita merasa seperti ini apa yang harus kita lakukan.